Tahukah kalian, inilah beberapa amalan yang bisa menerangi alam kubur. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Pertama, menjaga sholat 5 waktu beserta sunnahnya. Amal yang pertama dihisap adalah sholat. Kaum muslimin yang senantiasa memerhatikan kewajiban ini, insya Allah akan diberi penerangan di alam kubur kelak. Kedua, bertasbih sebanyak-banyaknya. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Dengan istiqomah mengingat Allah, semoga dengan hal tersebut Allah memberi penerangan di alam kubur kelak. Ketiga, memperbanyak sedekah. Bersedekah dapat membantu menerangi kita di dalam alam kubur. Rasulullah pernah bersabda, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu alam. Tahukah kalian, kenapa Rasulullah melarang mandi di 3 waktu ini? Begini dampak buruknya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Dalam Islam, ada 3 waktu mandi yang harus dihindari karena berdampak buruk. Pertama, 30 menit setelah masuk waktu asyar. Mandi di waktu tersebut kemungkinan bisa membuat tubuh terasa makin lelah. Pada waktu tersebut, darah yang mengalir dalam tubuh kita sedang panas-panasnya. Jika kita mandi dalam kondisi tersebut, maka tubuh kita akan terasa lelah dan tidak bersemangat. Kedua, mandi setelah maghrib. Mandi setelah masuk waktu maghrib juga bisa meningkatkan munculnya potensi gangguan pada sistem pernafasan, seperti paru-paru basah. Sebaiknya, hindari mandi di waktu setelah maghrib. Ketiga, selepas isya hingga jam 12 malam. Mandi selepas masuk waktu isya kurang baik untuk kesehatan jantung. Jika kita terlalu sering mandi di jam tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan potensi kerusakan pada jantung walau alam. Tahukah kalian, inilah 3 amalan yang paling utama dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu dari 3 amalan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua, berjihad di jalan Allah. Amalan kedua adalah berjihad di jalan Allah, dengan mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk membela agama Islam dan melancarkan dakwah. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik?" Beliau menjawab, "Mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta." Muttafaqun alaih. Ketiga, haji yang mabrur. Rasulullah bersabda, "Satu umrah ke umrah berikutnya menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Tidak ada balasan yang pantas atas haji yang mabrur kecuali surga." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu alam. Tahukah kalian, ternyata jin bisa jatuh cinta kepada manusia? Inilah penyebabnya. Yang sudah subscribe semoga dijauhkan dari gangguan jin, amin. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatwa mengatakan, jin merasuk ke dalam tubuh manusia, terkadang karena syahwat, hawa nafsu, atau jatuh cinta. Sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan sesama manusia. Ustadz Faizar menjelaskan bahwa jin tertarik kepada manusia karena mereka melihat aurat manusia, seperti di toilet, di mana manusia membuka auratnya. Dalam situasi seperti itu, ada kemungkinan jin akan jatuh cinta kepada manusia yang mereka lihat. Rasulullah mengajarkan kita selalu membaca doa perlindungan ketika memasuki kamar mandi. Karena jin sering berada di kamar mandi hingga bisa melihat aurat manusia yang membangkitkan syahwat mereka, wallahu alam. Tahukah kalian, inilah 4 golongan yang haram disentuh api neraka. Yang sudah subscribe semoga kita termasuk golongan tersebut, amin. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya?" Para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau pun menjawab, "Haram tersentuh api neraka orang yang hain, lain, karib, sahal." Pertama, hain, yakni orang yang memiliki ketenangan lahir dan batin. Kedua, orang yang memiliki sifat lain perkataan dan sikapnya tidak melukai, tidak memojokkan, tidak mempermalukan. Ketiga, korib sifat karib datang dari perilaku tawadu atau rendah hati. Orang yang tawadu akan nyaman dengan dirinya, sehingga orang lain pun nyaman bersamanya. Keempat, sahel. Golongan sahel adalah orang yang tidak ribet atau tidak berbelit-belit. Semua diperlakukan secara proporsional. Dengan kata lain, tidak melebih-lebihkan dan mengurangi sesuatu hal. Wallahu alam. Tahukah kalian, bahwa warna api ini, hanya ada di neraka? Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa sesungguhnya neraka jahanam lebih panas dibanding api di dunia sebanyak 70 kali lipat.
Api ini memiliki warna hitam dan begitu gelap tak bercahaya. Api neraka dinyalakan sejak 1000 tahun sampai menjadi api putih, lalu dibakar 1000 tahun sampai berwarna merah, kemudian dibakar lagi 1000 tahun sampai berwarna hitam, dan api berwarna hitam itulah yang tidak memancarkan cahayanya sebagai api hitam abadi. Dalam hadis lainnya, Rasulullah menjelaskan tentang orang di neraka yang paling ringan siksaannya. Digambarkan telapak kaki seseorang yang menginjak sebuah bara api hingga otaknya mendidih. Wallahu alam. Tahukah kalian, bahwa dosa gibah lebih besar dari berzina? Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Allah berpesan kepada kita melalui surah Nur ayat 19, siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Berikut balasan kelak bagi para pelaku gibah. Rasulullah bersabda, gibah itu dosanya lebih berat dari dosa zina. Ditanyakan pada Nabi, bagaimana mungkin? Nabi menjawab, lelaki yang berzina lalu bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan pelaku gibah dosanya tidak akan diterima kecuali ia dimaafkan oleh yang digibahi. Riwayat Tobroni. Bergibah merupakan salah satu tindakan yang mungkin sepele dalam kehidupan sehari-hari, namun ternyata termasuk salah satu dosa besar. Semoga kita dijauhkan dari perilaku tersebut, amin. Wallahu alam. Tahukah kalian, inilah dahsyatnya memberikan makan kepada orang yang lapar. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar, amin. Allah telah menyiapkan kamar-kamar khusus yang begitu indah di dalam surga hanya untuk mereka yang senantiasa memberi makan orang lain. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sejumlah kamar yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lalu seorang Arab Badui berdiri lalu bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu? Nabi Muhammad menjawab, untuk orang yang memberi makan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain dijelaskan, bahwa api neraka merasa takut walaupun dengan sebiji kurma, yang kalian berikan untuk orang yang lapar. Riwayat Bukhari. Wallahu alam.